Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ivan dengan NIM 241501010. Saya mahasiswa Sistem Informasi di Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. Di video kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan alur pembayaran listrik dengan PPOB atau dalam kurung Payment Point Online Bank di toko kelontong menggunakan flowchart dan BPMN untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen proses bisnis. Nah, di sini terdapat latar belakang. Latar belakang saya mengambil pembayaran listrik sistem PPO. Pembayaran listrik merupakan kewajiban rutin masyarakat. Listrik adalah kebutuhan primer sehingga pembayaran harus dilakukan secara tepat waktu setiap bulan. Keterbatasan waktu dan jarak dalam jarak pembayaran konvensional, tidak semua masyarakat memiliki akses mudah ke kantor PLN atau bank. Toko kelontong dengan layanan PPOB sebagai alternatif, PPOB memungkinkan pembayaran dilakukan lebih dekat, cepat, efisien, dan fleksibel. Proses melibatkan beberapa pihak, tidak hanya pelanggan, kasir, tapi juga sistem PPOB dan bank. Landasan teorinya adalah 1. Manajemen proses bisnis atau business process management. 2. Flowchart cross function. 3. Business Process Model and Nation BPMN. Yang 4. Payment Point Online Bank. Metode penelitian. 1. Objek observasi proses pembayaran listrik di toko kelontong yang menyediakan layanan PPOB. 2. Metode pengumpulan data observasi langsung, alur pembayaran wawancara informal dengan kasir atau pemilik toko, serta studi literatur terkait BPM, flowchart, dan BPMN. 3. Tahapan analisis, identifikasi aktor yang terlibat, penyusunan alur mahasiswa, alur proses, pembuatan flowchart, cross function, penyusunan diagram BPMN, dan analisis proses bisnis. Di sini memasuki pembahasan flowchart. Deskripsi proses. Proses pembayaran listrik dimulai ketika pelanggan datang ke toko kelontong dan meminta layanan pembayaran listrik. Pelanggan memberikan ID sehingga ID PLN kepada kasir. Kemudian kasir memproses transaksi melalui sistem PPOB hingga pelanggan menerima struk pembayaran. Flowchart cross function terdiri dari beberapa swing yaitu pelanggan, kasir, sistem PPOB, dan bank atau payment gateway. Lalu dimulai dari permintaan pembayaran hingga pemberian struk pembayaran kepada pelanggan. Menampilkan alur proses lintas aktor, memisahkan peran pelanggan, kasir, sistem, dan bank, memudahkan analisis proses bisnis. Nah, di sini. Nah, untuk proses flowchartnya dimulai dari pelanggan memulai, kemudian pelanggan meminta pembayaran listrik, kemudian pelanggan memberikan ID PLN, kemudian lanjut ke kasir menerima ID pelanggan, kemudian kasir menginput ID ke sistem PPOB langsung ke sistem PPOB. Nah, sistem PPOB validasi ID pelanggan. Nah, di sini ada dua kriteria. ID pelanggan valid. Nah, apabila ID valid akan melaju ke ambil data tagihan listrik dari PLN. Tapi apabila ID tidak valid, tampilan informasi ID tidak valid. Nah, di sini akan tidak menampilkan tampilan informasi ID tidak valid. Kemudian kalau kita melanjutkan ID valid tadi, mengambil data tagihan listrik dari PLN, kemudian sistem PPOB menampilkan tagihan ke kasir, langsung pindah lagi ke kasir. Ini kasir menyampaikan jumlah tagihan ke pelanggan, kemudian kasir ke pelanggan lagi. Nah, di sini juga ada dua kriteria. Pelanggan setuju membayar. Nah, apabila pelanggan tidak setuju membayar, maka proses akan dibatalkan. Tapi apabila pelanggan setuju, nah di sini pelanggan melakukan pembayaran, kemudian kembali lagi ke kasir mengirim request pembayaran ke bank. Nah, di sini langsung menuju ke bank, payment gateway, proses transaksi. Nah, di sini bank melakukan proses transaksi, kemudian bank mengirim status pembayaran berhasil ke sistem PPOB. Sistem PPOB mengupdate status menjadi lunas, kemudian sistem PPOB melanjutkan lagi ke kasir. Nah, di sini kasir menyetak struk pembayaran, kemudian kasir memberikan struk ke pelanggan. Nah, di sini kemudian kasir memberikan struk ke pelanggan, kemudian pelanggan menerima struk dan proses selesai. Ini tampilan dari flowchart function.
Kemudian pembahasan tentang BPMN. Diagram BPMN menggunakan proses dengan start event berupa permintaan bayaran listrik, activity input ID pelanggan, gateway validasi ID, gateway persetujuan pelanggan, hingga end event berupa proses bayaran selesai. Analisis proses bisnis ya. Kelebihan, proses sederhana, cepat dan mudah dipahami. Kekurangan, ketergantungan pada koneksi sistem PPOP. Peluang, integrasi sistem kasir dan aplikasi PPOP. Resiko gangguan sistem atau kegagalan transaksi. Deskripsi aktor yang terlibat: pelanggan, memberikan ID pelanggan dan melakukan bayaran, kasir toko input data, menyampaikan informasi dan minta stroke, sistem PPOP memvalidasi ID pelanggan, menampilkan tagihan dan mengupdate status bayaran. Bank Payment Gateway memproses transaksi pembayaran. Menggambarkan proses secara formal menggunakan gateway validasi dan persetujuan, menunjukkan hubungan antar aktor. Nah, di sini saya menampilkan BPMN-nya atau proses BPMN pembayaran listrik dengan PPOP. Di sini kita mulai dari pelanggan, yaitu start. Nah, di sini kemudian pelanggan meminta pembayaran listrik, terus pelanggan mengirim ID PLN ke pelanggan, mengirim ID PLN pelanggan, kemudian ke bawah ke kasir ini, kasir menerima ID pelanggan, kemudian kasir menginput ID ke sistem PPO. Nah, di sini ya, sistem PPO, kemudian kembali ke bawah lagi. Nah, di sini sistem PPO validasi ID pelanggan. Nah, kemudian di sini sistem PPO, di sini ada ID valid. Nah, di sini ada dua kriteria. Apabila tidak, maka tampilan pesan ID tidak valid dan menampilkan pesan ID tidak valid. Nah, di sini menuju ke N, berarti selesai dan dibatalkan. Namun apabila ID valid, ya, sistem PPO akan mengambil data tagihan listrik dari PLN, kemudian menampilkan tagihan, kemudian kembali ke kasir. Nah, di sini kasir sampaikan jumlah tagihan ke pelanggan. Nah, kasir menyampaikan jumlah pelanggan. Nah, di sini lagi menuju ke pelanggan setuju membayar di sini. Nah, di sini juga ada dua opsi. Apabila tidak, maka proses selesai atau dibatalkan. Tapi apabila iya, pelanggan setuju membayar atau iya, pelanggan melakukan pembayaran, kemudian menuju ke kasir mengirim request pembayaran ke bank. Nah, di sini dari kasir langsung menuju ke bank, Payment Gateway, yaitu bank memproses transaksi, kemudian bank mengirim status pembayaran berhasil, kemudian dari bank diarahkan lagi ke sistem PPO, yaitu sistem PPO mengupdate status menjadi lunas. Nah, dari sistem PPO kemudian menuju ke kasir. Nah, di sini kasir mencetak struk ke pelanggan, kemudian kasir memberikan struk ke pelanggan, kemudian dari kasir kembali ke pelanggan, yaitu pelanggan menerima struk pembayaran dan akhirnya proses selesai. Nah, ini gambar dari proses BPMN. Permasalahan yang dihadapi: proses belum terdokumentasi formal, banyak toko menjalankan proses berdasarkan kebiasaan, bukan sesuai SOP yang tertulis. Kemudian ketergantungan pada sistem PPOP, jika sistem atau jaringan bermasalah, transaksi tidak dapat dilakukan. Potensi kesalahan input data, kesalahan ID pelanggan dapat menyebabkan kegagalan transaksi. Kemudian kurangnya pemahaman alur menyeluruh, kasir hanya fokus tugas masing-masing tanpa melihat proses secara utuh. Nah, sini ke yang terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari penjelasan saya tadi adalah layanan PPOP memudahkan pembayaran listrik bagi masyarakat. Flowchart dan BPMN efektif untuk memodelkan proses bisnis, kemudian proses dapat dikembangkan menuju sistem digital yang terintegrasi. Kemudian pemodelan proses membantu memahami alur kerja. Flowchart dan BPMN saling melengkapi dan berguna untuk evaluasi dan pengembangan sistem di era lingkungan masyarakat. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Semoga melalui sistem PPOP proses pembayaran listrik menjadi lebih cepat, efisien, dan akurat, baik bagi pelanggan maupun pihak toko. Sistem ini juga membantu mengurangi kesalahan pencatatan dan meningkatkan kualitas pelayanan. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga penjelasan ini dapat membantu memahami alur pembayaran listrik menggunakan PPOP. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.